Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Pradamarbun dengan NIM 11SD3042 dari Prodi S1 Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum kelima mesin learning yaitu yang berjudulkan Information Based Learning. Nah, di sini ada 6 bagian dari praktikum kali ini, di mana nanti per bagian-bagiannya saya jelaskan langsung dari Google Colab-nya. Oke, jadi pada topik information based learning ini, seperti yang saya bilang tadi, ada 6 bagian yang akan dikerjakan pada bagian praktikum kali ini. Nah, dimulai dari yang pertama itu ada bagian yang pertama itu support vector mesin mesin atau SVM. Jadi dimulai dari yang kode pertama, yaitu di mana di sini dimulai dengan tahap persiapan awal dalam implementasi machine learning menggunakan algoritma support vector mesin, di mana nama panggilan pustakanya itu NumPy, Pandas, dan Matplotlib berfungsi untuk membangun fondasi manipulasi data numerik, manajemen dataset, serta visualisasi hasil klasifikasi. Lalu lanjut untuk pengimportan data dari Google Drive. Jadi di sini kode ini akan menghubungkan Google Colab ke dalam Google Drive untuk mengakses data eksternal secara efisien, yaitu untuk mengakses data yang yaitu berjulukan data.csv, di mana nanti data inilah yang akan diolah untuk bagian-bagian selanjutnya. Nah, kemudian masuk kepada splitting the dataset into the training set and test test. Eh, kemudian pada bagian ini, pada bagian kode ini merupakan proses tahap splitting datasetnya, di mana nanti data itu dimuat sebelumnya dibagi menjadi 2 bagian menggunakan fungsi train test, lalu dengan proporsi 25% untuk data uji tes setnya itu dan 75% untuk data latih atau training setnya itu. Jadi analisis ini menunjukkan bahwasannya eh, setiap eh, setiap kali nanti ada program yang dijalankan sehingga evaluasi modelnya itu tetap stabil. Kemudian lanjut untuk feature scaling, di mana pada proses ini kita menggunakan pustaka standard scalar, di mana itu ada di mana data fitur extrain dan extrain. Nah, di mana extrain dan extest. Jadi diubah skalanya sehingga memiliki nilai rata-rata mean yaitu 0 dan standar deviasinya itu 1. Jadi analisis itu menunjukkan bahwa penggunaan fit transport pada data latih bertujuan untuk mengentung parameter skala sekaligus menerapkannya. Sementara pada data ujinya itu hanya digunakan untuk sebagai transport untuk menjaga konsistensi standarisasi tanpa membocorkan informasi dari data yang diuji ke model. Lalu lanjut kepada yang namanya training the SVM model on the training set. Kemudian di mana sih pada tahap ini kita melakukan model training dengan menginisialisasi objek SVC menggunakan kernel linear. Nah, di mana nanti yang berarti model ini akan mencari garis pembatas atau hyperlane yang lurus paling optimal untuk memisahkan antara kelas data. Jadi analisis itu menunjukkan bahwa penggunaan fungsi classifier.fit itu yaitu extrain dan ytrain itu merupakan proses inti di mana model belajar memetakan pola dari data latih yang telah distandarisasi sebelumnya agar dapat melakukan prediksi yang lebih akurat. Kemudian lanjut kepada eh, yang terakhir pada bagian yang pertama itu adalah making the confusion matrix. Apa sih tahap ini? Yaitu ini adalah tahap evaluasi model, di mana memprediksi data uji dan mengukur kinerjanya menggunakan confusion matrix serta akurasi skornya. Jadi analisis ini menunjukkan bahwa SPM itu berhasil memprediksi dengan sangat baik. Terlihat dari nilai akhir ini. Dari outputnya ini dapat dilihat bahwasannya dapat mencapai 94%. Dapat nilai akurasinya itu 94% dengan detail 102 data terklasifikasi benar dan 59 data benar di kelas kedua. Jadi hanya sedikit kesalahan atau prediksi misklasifikasi yang ada dari bagian ini. Kemudian kita lanjut pada bagian kedua yaitu bagian kernel SVM. Nah, dimulai dari yang pertama seperti biasa kita melakukan import eh
the libraries, di mana tahap penginisialisasian untuk implementasi si SPM ini. Lanjut kepada yang kedua, seperti biasa itu di import data setnya seperti yang pertama, untuk mengimport, untuk menghubungkan antara Google Drive dan Google Colab-nya. Untuk mengumpulkan datanya, yang akan dieksekusi pada bagian ini. Lalu lanjutlah kita pada yang ketiga yaitu splitting the dataset into the training set and test set itu lagi. Nah, di mana pada tahap ini kita melakukan splitting dataset untuk model si kernel SPM ini dengan membagi data menjadi 78% untuk pelatihan dan 25% itu untuk pengujian. Nah, analisis singkatnya itu penggunaan random state sama dengan nol memastikan bagian data tetap konsisten sehingga perbandingan performa antara kernel dan kernel linear dan non-linear itu nantinya menjadi valid dan objektif. Lanjut kepada feature scalingnya. Jadi pada feature scaling ini kita menggunakan standar scaler untuk menstandarisasi fitur pada model kernel SPM, di mana nanti proses ini adalah proses yang sangat penting agar fitur-fitur data memiliki skala yang seragam sehingga fungsi kernel dapat menghitung jarak antara titik data secara akurat tanpa terdistorsi oleh perbedaan satu nilai. Lalu lanjut kepada training the kernel SPM model on the training set. Jadi pada tahap ini kita ini akan melakukan inisialisasi model SVC. Namun ini dengan spesifikasi kernel linear. Jadi nanti pemilihan kernel sama dengan linear itu menunjukkan bahwa kita menunjukkan bahwa model diarahkan untuk mencari garis pemisah hyperlink lurus yang paling optimal di antara kelompok data dalam ruang fitur yang sudah distandarisasi. Kemudian yang terakhir itu adalah making the confusion matrix. Jadi ini adalah tahap evaluasi model, di mana untuk kernel SPM ini dapat uji dengan memperhitungkan metrik performanya. Jadi dari hasil evaluasi model ini dihasilkanlah akurasi yang identik dengan model linear sebelumnya, yaitu 94%, di mana 161 prediksi benar dan 10 kesalahan, yang menunjukkan bahwa data sistem mungkin cukup terpisah secara linear atau parameter kernelnya itu memberikan hasil yang serupa. Kemudian lanjut kepada bagian yang kedua yaitu random forest classification. Yang pertama itu seperti biasa kita mulai dari pengimportan the library-nya, lanjut kepada importing the dataset, lalu lanjut kepada ini. Ini sama seperti sebelumnya, di mana ini adalah splitting the dataset into the training and the test set, di mana di sini kita splitting data untuk si algoritma random forest ini dengan membagi data menjadi dua, yaitu 75% data latih dan 25% data uji, sama seperti bagian-bagian sebelumnya. Lalu lanjut kepada feature scaling, di mana di sini kita menggunakan standar scaler untuk menyiapkan data sebelum melatih model random forest. Jadi nanti standarisasi ini memastikan semua fitur memiliki skala yang seragam dan membantu algoritma dalam memproses data secara lebih stabil, meskipun nanti random forest secara alami cukup tangguh terhadap perbedaan skalanya. Lalu lanjut kepada training the random forest classification model on the training set. Jadi pada tahap ini kita melakukan model training untuk algoritma random forest, di mana dengan mengonversikan 10 pohon keputusan dengan ditandai dengan kode N estimator 10 sama dengan 10, di mana itu menggunakan kriteria entropi untuk mengukur kualitas pemisahan data. Jadi nanti model ini bekerja dengan membangun beberapa pohon keputusan secara paralel dan menggabungkan hasilnya untuk meningkatkan stabilitas serta akurasi prediksi. Lalu eh kita lanjut untuk making the confusion matrix. Jadi pada tahapan ini adalah evaluasi untuk model random forest ini, di mana performa model uji itu menggunakan confusion matrix dan skor akurasi pada data uji. Jadi dapat dilihat model model ini menghasilkan akurasi sebesar 93,5%, sedikit di bawah performa SPM sebelumnya, dengan rincian 102 prediksi benar pada kelas pertama dan 58 benar pada kelas kedua. Jadi kesimpulan itu, meskipun terdapat sedikit lebih banyak misklasifikasi, algoritma random forest ini tetap terbukti sangat efektif. Lalu lanjut kepada visualizing and second decision tree in the random forest. Jadi pada tahap ini adalah tahap akhir untuk memvisualisasikan pohon keputusan pada random forest ini untuk melihat struktur logis yang dari salah satu estimator di dalam model random forest.
Jadi di mana visualisasi ini menggunakan expert graphic untuk membelah bagian fitur seperti bare nuclei dan uniformity of cell size digunakan sebagai simpul keputusan untuk memisahkan data ke dalam kategori kelas 2 atau berdasarkan nilai entropinya. Jadi diagram pohon ini memberikan aspek interpretability pada model sehingga kita nanti tidak hanya mendapatkan prediksi tetapi juga memahami aturan atau pola hierarki yang digunakan model untuk mengambil keputusan klasifikasi. Nah, contohnya seperti ini hasilnya. Oke, lanjut kepada bagian kedua ya bagian selanjutnya, bagian keempat yaitu naive Bayes. Nah, di mana dimulai dari import library seperti biasa, lalu dilanjut kepada importing the dataset. Lalu importing the dataset, lalu lanjut kepada splitting the dataset into the training and test set. Nah, di mana pada tahap ini kita membuat dataset untuk model naive Bayes dengan membaca file CSV dari Google Drive. Dari mana analisis singkatnya itu adalah proses pemisahan variabel independen X dan dependen Y dilakukan untuk memastikan data siap diolah dengan algoritma berbasis probabilitas ini. Kemudian lanjut kepada langsung kepada yang dimana ini adalah splitting dataset pada model naive Bayes dengan membagi 75% data latih dan 25% data ujinya. Lalu lanjut kepada feature scalingnya, di mana pada tahap ini kita melakukan pelatihan model naive Bayes menggunakan kelas Gaussian NB dari pustaka Skalearn naive Bayes, di mana model ini nanti dilatih menggunakan data latih yang sudah diskalakan sebelumnya yaitu pada X-train dan Y-train untuk mempelajari distribusi probabilitas dari setiap fitur berdasarkan kelasnya. Jadi kesimpulannya itu, dari mana kita menggunakan asumsi distribusi Gaussian, algoritma ini yang siap digunakan untuk memprediksi kelas data baru dengan menghitung peluang terbesar berdasarkan pola yang telah dipelajari selama proses training. Lalu lanjut kepada training the naive Bayes model on training set. Jadi pada tahap ini dilakukan evaluasi model naive Bayes di mana dengan memprediksi data uji dan menghitung tingkat akurasinya menggunakan confusion matrix. Di mana pada tahap ini kita mencapai akurasi sebesar 94,15% dengan rincian 102 prediksi benar untuk kelas pertama dan 59 untuk kelas kedua. Lalu lanjut kepada making dan confusion matrix, di mana kode ini melakukan klasifikasi dengan cara membandingkan label asli yaitu daripada Y-test dan Y-pred untuk menghasilkan output confusion matrix, di mana dapat dilihat di sini 99, 82, dan 62. Menunjukkan bahwa model berhasil memprediksi 99 data kelas pertama dan 62 kelas pada data kelas kedua dengan benar. Namun terdapat 8 kesalahan tipe false positif dan 2 kesalahan tipe false negatif, di mana itu menunjukkan angka 0,9415 mengonfirmasi bahwa model memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi yaitu sekitar 94,15%. Kemudian lanjut kepada visualisasi the confusion matrix pada kode ini, di mana di sini kita menggunakan pustaka Seaborn untuk memvisualisasikan matriks confusion matrix dengan ke dalam si bentuk heatmap agar lebih mudah diinterpretasikan. Kemudian secara visual, lalu nanti berdasarkan gambar tersebut, model berhasil mengklasifikasikan data dengan sangat baik, terlihat dari dominisasi warna biru tua dan pada diagonal utama, yaitu di sini ada 99 prediksi benar dan 62 prediksi salah, ada dari kelas kedua, positif dari kelas kedua, tapi ada 8 sebagai prediksi sebagai positif false positif dan 2 sebagai false negatif. Lanjut kepada classification report. Jadi nanti pada kode ini nih menunjukkan visualisasi dan laporan detail mengenai performa model klasifikasi menggunakan pustaka Seaborn dan Scikit-learn, di mana visualisasi heatmap itu memudahkan pembacaan confusion matrix melalui intensitas warna biru yang menunjukkan konsentrasi prediksi yang sangat tinggi, di mana yaitu ada 99 data negatif dan 62 data positif yang menghasilkan nanti berhasil diklasifikasikan tepat sesuai label aslinya.
Lalu lanjut kepada bagian yang kelima, yaitu ada logistic regression. Dimulai dari pengimportan library-nya, lanjut kepada pengimportan datasetnya, kemudian dilakukan lagi splitting data. Kemudian di sini dilakukan splitting the dataset into the training set and test set. Di mana kode tersebut di sini kita berfungsi untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data latih sebesar 80% dan data ujinya itu sebesar 20%. Jadi test size sama dengan 0,2 itu dan parameter random set itu sama dengan 0 digunakan agar hasil pembagian datanya itu tetap konsisten atau sama setiap kali kodenya itu dijalankan. Kemudian lanjut kepada feature scaling. Jadi pada feature scaling ini kita menggunakan standard scaler agar seluruh fitur memiliki skala yang seragam, di mana nanti data latih diproses dengan fit transform untuk mempelajari parameter sementara data ujinya itu menggunakan transport guna menghindari kebocoran data. Lalu ada training DLR model the training set. Jadi pada proses ini kita melakukan pelatihan model klasifikasi menggunakan algoritma logistik regression dari pustaka scikit-learn itu. Jadi kode ini nanti pertama-tama mengimpor fungsi model kemudian membuat objek klasifikasi dengan parameter random state sama dengan 0. Lalu nanti hasil eksperimennya itu tetap konsisten atau tidak berubah-ubah dan diakhiri dengan perintah fit untuk melatih model tersebut menggunakan data latihan yaitu X-train dan Y-train. Jadi outputnya itu dapat dilihat ada kotak biru di bawahnya menunjukkan bahwa model telah berhasil dikonfigurasi dan siap untuk digunakan dalam prediksi data baru dan evaluasi yang lebih akurat. Kemudian ada making the confusion matrix, di mana pada bagian ini kita menunjukkan tahap evaluasi performa model. Jadi, performa model setelah dilatih. Jadi, model yang digunakan untuk memprediksi data uji X-test dan hasilnya dibandingkan dengan label asli Y-test. Kemudian nanti program mengimpor fungsi confusion matrix dan akurasi score. Jadi, di mana tim membuat prediksi yang disimpan dalam variabel YPRED, lalu output berupa matriks 2 kali 2 menunjukkan detail klasifikasi yaitu 84 tambah 47 prediksi benar serta 3 tambah 3 prediksi salah. Kemudian lanjut kepada visualisasi training resultnya. Jadi pada bagian ini adalah untuk berfungsi untuk memvisualisasikan batas keputusan atau decision boundary dari model logistic regression dari bentuk grafik dua dimensi, di mana model ini menggunakan banyak fitur, yaitu memilih dua fitur utama, yaitu ketebalan gumpalan dan keseragaman ukuran sel, dan membuat peta-peta berwarna merah dan hijau, di mana itu menggunakan eh, Mesh Grip untuk menunjukkan wilayah di mana model akan mengklasifikasi data sebagai kelas tertentu dan titik-titik di mana ditumpuk di atas peta memperlihatkan seberapa akurat model memisahkan antara data pelatihan sebenarnya dengan area prediksi yang dimuat oleh algoritma. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, lanjut kepada visualisasi test the result. Nah, ini visualisasi test the result ini adalah visualisasi atau prediksi pada uji test set. Jadi itu untuk melihat sejauh mana model yang telah dilatih mampu mengeneralisasi data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Berbeda dengan kode yang sebelumnya, itu kan untuk menggunakan data pelatihan. Nah, kode ini memperoleh titik-titik dari X test dan Y test di atas batas keputusan decision boundary tadi dibentuk oleh fitur clump thickness dan uniform of cell size. Jadi melalui visualisasi ini kita dapat melihat secara langsung apakah titik data uji yang jatuh wilayah warnanya salah. Misalnya hijau di area merah secara visual mempresentasikan kesalahan klasifikasi sebelumnya yang telah dirangkum dalam confusion matrix. Lalu di sini ada maksimum likelihood estimation atau MLE, di mana di sini adalah untuk menampilkan probabilitas prediksi dari model terhadap data uji set. Nah, di mana dialih-alih memberikan label klasifikasi akhir, di mana menggunakan fungsi predict proba, di mana model itu akan menghitung peluang dataset ke kelas tertentu. Lalu ini untuk mendapatkan nama fitur dan koefisien model, di mana di sini untuk melakukan interpretasi model dengan menampilkan bobot atau pengaruh fitur terhadap hasil logistik regressionnya.
di mana nanti di sini akan menunjukkan bahwa fitur tersebut menentukan apakah suatu sampel akan diklasifikasikan ke dalam kelas tertentu, misalnya kelas 4 atau ganas atau tidak. Lalu yang terakhir ada visualisasi maximum likelihood estimate MLE dan sigmoid function. Jadi pada bagian ini adalah memvisualisasikan fungsi aktivasi sigmoid di mana nanti merupakan inti dari matematika dari model logistic regression, di mana grafik ini nanti menjelaskan bagaimana sih nilai linear mentah Z dipetakan menjadi nilai probabilitas antara 0 dan 1. Di mana nanti ketika Z-nya itu bernilai 0, maka probabilitasnya tepat 0,5 di atas titik ambang batas, sementara nilai Z-nya sangat positif akan mendeteksi 1 dan nilai Z yang sangat negatif akan mendekati 0. Jadi visualisasi ini akan membantu kita memahami bagaimana sih model mengambil keputusan klasifikasi berdasarkan tingkat keyakinan terhadap input. Lalu lanjut kepada bagian yang terakhir yaitu K-nearest neighbor. Nah, dimulai dari importing the dataset, lalu dilanjut kepada importing ini importing the libraries, lanjut kepada importing dataset, lalu lanjut kepada visualisasi persebaran data. Jadi pada scatter plot ini melihat korelasi antar fitur, di mana secara teknis kode ini menambahkan kolom target Y kembali ke dalam dataset dengan nama Q1, lalu menggunakan fungsi npwhere untuk menetapkan warna spesifikasi berdasarkan nilai kelasnya. Jadi akhirnya nanti data itu diplot berdasarkan dua fitur column thickness dan uniformity of cell size sehingga dapat melihat secara visual bagaimana sih nanti data itu terdistribusi dan apakah terdapat pola pemisahan yang jelas antara kelas sebelum diproses oleh model K-nearness Board. Kemudian dilanjut kepada feature scaling, di mana pada feature scaling ini kita menggunakan standar scalar untuk menstandarisasi fitur-fitur pada data latih dan uji agar memiliki skala nilai seragam. Proses ini sangat penting, di mana nanti algoritma seperti KNN itu yang berbasis jarak ditransport digunakan pada X-test. Lalu yang kemudian ada training the KNN model of training set. Jadi pada bagian ini kita membangun dan melatih model Canary Snackboard menggunakan pustaka scikit-learn di mana objeknya itu nanti diinisialisasikan dengan parameter n bersama dengan 3 yang berarti model akan menentukan klasifikasi data berdasarkan 3 tetangga terdekatnya. Lalu yang terakhir itu adalah making the confusion matrix. Jadi pada tahap terakhir ini adalah proses evaluasi performa model untuk melihat seberapa akurat si prediksi yang dihasilkan. Jadi kode tersebut menggunakan classifier predict untuk mendapatkan hasil prediksi dari data uji. Lalu membandingkan dengan nilai asli menggunakan confusion matrix dan akurasi score. Jadi eh sekian pembahasan yang bisa saya bahas dan saya paparkan dari praktikum kelima. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan dan penjelasan, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.